Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Bagus Damar Brahmasta dengan NIM 2214101026. Saya berasal dari Prodi Hukum Hindu dengan jurusan Dharma Sastra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana dinamika pernikahan adat di dalam adat ataupun suku Hindu Bali. Yang pertama, pernikahan itu di setiap daerah itu kan berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing. Di Hindu sendiri, khususnya orang Bali itu ada 3 jenis pernikahan. Yang pertama wangse, nyentane, dan juga pernikahan biasa. Jadi pernikahan biasa seringkali tidak menimbulkan permasalahan, tapi yang sering menimbulkan permasalahan itu adalah pernikahan wangse dan juga warga biasa ataupun tanpa kasta. Jadi saat itu dilarang, khususnya pada umat Hindu ataupun orang yang memiliki adat di Bali ataupun orang yang lahir Bali yang memiliki suku Bali. Jadi sebelum itu kita akan membahas ada beberapa jenis kasta yang ada di Bali. Yang pertama ada kasta Brahmana yang bisa kita sebut Ide Ayu, Ide Bagus. Itu kaste yang merupakan pemuka agama ataupun orang yang memiliki ketaatan yang lebih pada agamanya. Lalu setelah itu adalah kasta ksatria. Sebutan ini adalah mereka yang memiliki sikap jujur, tegas, dan juga memiliki sikap ksatria. Saya bilang seperti itu. Karena dulunya mereka adalah keturunan ksatria. Lalu biasanya ini disebut sebagai Gusti Ayu, Gusti Bagus, Gusti Agung, Cokorde, Anak Agung. Itu kasta ksatria. Lalu yang ketiga ada kasta Waisya yang sebutannya bagi mereka yang diduduki dan yang bergerak dalam bidang ekonomi seperti para pengusaha, pedagang, tani, dan sejenisnya. Kasta Waisya di Bali memiliki gelar itu Ngakan, Sang, Si, Kompiang, Dewa, atau Desa. Lalu yang terakhir kasta Sudra. Kasta Sudra ini adalah orang yang cenderung tidak memiliki kasta, jadi hanya rakyat biasa yang entah itu dia berdagang, bekerja, ataupun merawat orang lain. Jadi biasanya orang Bali pada umumnya. Jadi seperti Putu, Gede, Komang, Made, Nengah, yang seperti itu. Dan yang terakhir ada Ketut. Lalu perkawinan beda kasta di Bali juga dikenal dengan istilah perkawinan nyerot, yang mana pihak perempuanlah yang keluar dari kastanya atau keluar dari rumahnya mengikuti suaminya. Jadi itu yang sering menimbulkan kontroversi karena nyerot itu artinya meluncur, turun ke bawah. Jadi dia meninggalkan kastanya yang di atas untuk turun ke bawah. Nah, sebagai contoh itu adalah laki-laki yang seorang memiliki kasta Waisya atau tidak memiliki kasta, sedangkan perempuannya memiliki kasta Brahmana. Kita tentu pihak perempuan itu dalam sistem kasta dianggap memiliki kedudukan kasta yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan adanya perkawinan nyerot atau menyebabkan si wanita yang berkasta ini telah kehilangan ataupun membuang kasta Brahmananya untuk demi mengikuti suaminya. Lalu setelah itu jadi menyebabkan dia didiskriminasi di keluarganya dan juga menyebabkan dia dikucilkan. Bahkan ada kesan bahwa dia tidak akan diterima lagi apabila terjadi suatu perceraian dalam rumah tangganya. Tidak diterima dalam artian tidak diterima dalam kastanya kembali. Itu lumayan miris. Lalu berbicara masalah perkawinan, sejak zaman dahulu sudah menjadi hal yang biasa untuk tradisi perkawinan bagi penduduk yang setempat bahwa Ide Bagus harus menikah dengan Ide Ayu. Hal ini berurutan dengan mempertahankan garis keturunan dalam wangsanya atau dari kastanya dari seorang Brahmana. Banyaknya kasus perkawinan beda kasta tersebut tentu memiliki dampak atau implikasi lain bagi orang-orang sekitarnya. Keluarga yang sangat berbeda bagi seseorang antara sebelum melakukan perkawinan beda kasta dengan melakukan perkawinan tersebut. Jadi walaupun jarang diangkat dan jarang dibahas, akan tetapi praktek pernikahan beda kasta ini masih sering dan lazim terjadi. Itu pun terjadi kepada saya pribadi, yang mana kakak saya, yaitu pihak wanita, itu diminta ataupun dinikahi oleh kaste
ksatria, anak agung. Awalnya pihak keluarga kami agak sedikit khawatir karena kebanyakan apabila pernikahan tersebut yang lebih tinggi kastanya adalah pihak laki-laki, maka seringkali pihak wanitanya itu disandingkan dengan pengganti seperti keris, bahkan batu, bahkan adiknya. Adiknya dari apabila dia memiliki adik akan digantikan oleh adiknya untuk mendampingi kakak saya dalam upacara pernikahan tersebut. Jadi praktek tersebut masih lazim terjadi. Kami cukup khawatir pada saat itu, khawatir akan kakak saya ini akan digantikan posisinya di saat dia natap itu di dalam upacara perkawinan itu digantikan oleh batu ataupun keris. Lazim terjadi di beberapa daerah bahkan hingga saat ini. Jadi pada kenyataannya tidak ada pengakuan status sosial baru bagi perempuan sebenarnya. Akan tetapi juga apabila terjadi, maka pihak wanita itu akan memiliki gelar jeru ataupun orang yang menjadi orang-orang dalam. Tapi dia tetap tidak memiliki kasta. Jadi dipanggilnya gelar-gelar panggilan jeru. Jadi walaupun jarang diangkat, akan tetapi ketidakseimbangan nilai kepemilikan modal. Jadi status sosial di Bali itu masih lumayan tinggi. Jadi berdasarkan kasta dan sebagainya. Jadi walaupun jarang dibahas dan jarang diangkat mengenai kasus perkawinan beda kasta yang mana pihak laki-lakinya memiliki kasta lebih tinggi, tidak ada pengakuan atas status sosial baru bagi perempuan setelah naik kasta dari keluarga puri ataupun kerajaan. Jadi penghargaan, penghormatan, dan pengakuan status bagi perempuan naik kasta hanya berlaku pada keluarga perempuan dan masyarakat golongan bawah dalam situasi yang diskriminatif. Perempuan terus memperjuangkan posisi sebelum menikah. Jadi modal kecantikan, modal pendidikan, itu yang diperjuangkan oleh pihak perempuan yang ingin dinikahkan oleh laki-laki yang memiliki kasta yang lebih tinggi dari dirinya. Lalu bagaimana sih sistematikanya? Jadi kasta itu jadi berasal dari bahasa Latin yaitu castus. Castus sendiri terdiri dari memiliki arti utama, suci, tak ternoda, murni, sopan, terhormat, dan lain-lain. Jadi kata castus juga berasal dari bahasa Portugis yang berubah menjadi casta. Casta itu tulisannya, yang berarti keturunan atau ras. Jadi pengertian kasta menurut bahasa Portugis ini dipakai untuk orang-orang Barat untuk membedakan ataupun menggolongkan kelompok sosial yang ada di India pada saat orang Barat itu menjajah India pada saat itu. Dengan begitu, kasta merupakan suatu cara mengorganisasikan masyarakat. Jadi kasta adalah sebuah kelompok endogami yaitu kelompok yang melakukan sebuah perkawinan antar kerabat atau perkawinan yang dilakukan antar sepupu lainnya masih memiliki satu keturunan, baik dari pihak ibu matrilineal ataupun dari saudara ayah ataupun patrilineal. Biasanya masyarakat yang sudah termasuk ke dalam suatu kasta itu akan mengadakan ikatan perkawinan di luar kasta mereka. Dengan demikian, kasta memiliki sifat turun-temurun yang mana memiliki ciri khas pada suatu pekerjaan tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya menjadi petani, prajurit, pandai besi, dan juga pedagang. Lalu bagaimana sih dampak pernikahan itu di saat ini? Jadi dampak sosial yang ditimbulkan dari adanya perkawinan beda kasta itu dapat dilihat dari tata bahasa yang digunakan dan perlakuan yang berbeda terhadap mereka yang melakukan perkawinan beda kasta. Misalnya, ketika seorang wanita dari kastanya ataupun nyerot kembali ke rumahnya seperti yang saya bilang di awal, maka dia harus menggunakan bahasa lanjutan atau sorsinggih. Jadi ketika berbicara dengan orang tua atau saudara atau kerabatnya, dia harus menggunakan bahasa yang cukup halus. Namun sebaliknya, jika seorang wanita yang dari kasta yang lebih rendah menikah dengan pria dengan kasta yang lebih tinggi, ketika dia kembali ke rumahnya, dia memperlakukannya secara khusus dan tidak dipanggil dengan nama aslinya melainkan jeru. Jadi apabila dia pulang
kepada di saat dia rumahnya sebelum dia diminta ataupun dikawinkan oleh orang yang memiliki kasta lebih tinggi, maka dia akan memiliki gelar jeru seperti yang saya katakan tadi. Jadi bagi wanita yang turun kastanya itu dari kastanya sendiri, upacara tidak dilakukan di rumah dan diserahkan kepada laki-laki, sehingga upacara hanya dilakukan di tempat mempelai laki-laki. Jadi seperti dibuang. Lalu juga jadi kesannya seperti dibuang perempuan itu. Lalu di saat kebalikannya seperti yang saya katakan tadi, biasanya disembah oleh keluarganya asalnya. Hal tersebut merupakan sedangkan perempuan kasta rendah yang menikah dengan laki-laki yang lebih tinggi biasa diberi banten yang berbeda saat tabana atau diletakkan di bawah suaminya. Hal ini dikarenakan keluarga laki-laki tidak boleh makan atau diparis makanan perempuan, dan biasanya makanan tersebut diberikan kepada keluarga perempuan. Begitu pula dengan tradisi pemujaan di mana perempuan kastanya dengan kasta rendah pada asalnya saja. Hal tersebut merupakan kebiasaan yang masih sangat digandrungi masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga jika ada yang mencoba melanggarnya akan berdampak pada hubungan sosial yang terganggu. Lalu perkawinan beda kasta ini mempengaruhi tidak hanya individu yang bersangkutan tetapi juga keluarganya, yang dapat dilihat dari segi hukum, sosial, budaya, dan agama. Secara hukum tidak ada ketentuan tertulis tentang efek pernikahan antar kasta. Pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila tentang kedudukan orang, perkawinan beda kasta diperlakukan sama di depan hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Namun dari segi sosial, budaya, dan agama terdapat perbedaan perlakuan terhadap orang yang menikah beda kasta, di mana perbedaan perlakuan tersebut tidak hanya karena pertimbangan kasta, tetapi juga karena kepercayaan setempat atau dreste. Jadi sebuah komunitas yang telah berlangsung selama beberapa generasi dan masih dihargai dan dipercaya oleh masyarakat setempat, hal ini sesuai dengan masyarakat Bali, yang rata-rata tingkat religiusnya masih relatif tinggi dibandingkan daerah lain. Untuk menyelesaikan persoalan bersama termasuk perkawinan harus dikaitkan dengan nilai-nilai inti agama dan adat yang sudah diturunkan dari beberapa generasi sebelumnya dan juga dilestarikan. Jadi kesimpulannya adalah dalam hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat di Bali menganut agama Hindu yang memberlakukan sistem kasta di dalamnya, yang mana sistem kasta itu terdiri dari adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari 4 kasta utama, yaitu Brahmana, yang mana itu pendeta ataupun orang suci, kasta ksatria, raja, bangsawan, jadi orang-orang puri lah bisa dibilang kerajaan, ataupun bangsawan-bangsawan. Lalu yang ketiga adalah kasta waisya ataupun pedagang, pengusaha, dan yang terakhir kasta sudra, yang mana golongan pekerja keras, petani, buruh, dan lain-lain. Jadi lalu kasta yang dianggap tidak terdefinisi adalah kasta candala atau parya, yang terdiri dari pekerja tukang sampah, pemotong rambut, dan PSK. Lalu sistem kasta ini memicu ketidakadilan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, terutama bagi mereka yang berada di kasta rendah. Salah satu contoh permasalahan dari beda kasta ini adalah pernikahan beda kasta di Bali, yang mana masih dianggap tabu dan tidak diakui secara resmi dalam sistem adat dan agama di Bali. Dengan begitu, pernikahan beda kasta di Bali ini perlu diakui secara resmi dan diberikan dukungan dari pemerintah, agama, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stigma diskriminasi terhadap pernikahan beda kasta yang membantu memperkuat hak asasi manusia dan juga kesetaraan dalam hak asasinya. Jadi tidak ada lagi diskriminasi antar golongan, kelompok, dan lain-lain. Jadi sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun videonya agak sedikit membosankan. Saya mohon maaf. Saya Bagus Damar. Saya pamit undur diri. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.